Plat nomornya Cerita perkembangan dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Sebuah truk Fuso yang berukuran besar menabrak truk dan terakhir menabrak sebuah kantor pos di Tanjung Sari. Kecelakaan ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 1 orang luka parah dan 8 orang lainnya luka ringan. Kasatlantas Polres Sumedang, AKP Edira, mengatakan bahwa dugaan sementara kejadian ini adalah rem truk Fuso yang mengalami blok. Sejumlah masyarakat menyaksikan dari dekat insiden kecelakaan beruntun yang terjadi di Luncur ke TKP. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Brother Coki. Hari ini kita bahas mengenai beberapa kejadian rem tiba-tiba blong atau kendaraan tidak layak pakai kita paksakan, dan penyebabnya kita juga hard feeling lah, bisa dari human error, ngantuk atau lapar atau buru-buru atau punya pikiran atau seperti apa. Keduanya bisa juga dari kendaraan yang kita pakainya gak layak pakai. Dan sebenarnya jikalau kendaraan yang sering kita pakai itu biasanya kita merasakan, kalau saya pribadi merasakan misalkan kendaraan saya tidak layak pakai atau enggak rem kok tiba-tiba seperti ini, ada yang aneh gitu kan. Kita nggak tahu ya, namanya rezeki, jodoh, celaka, maut ataupun yang lainnya Gusti Allah yang hanya yang tahu. Namun kita sebagai umat manusia harus selalu senantiasa berserah diri, bersyukur dan berdoa semoga dijauhkan dari mara bahaya. Karena siapa yang mau sih mati dalam keadaan seperti itu? Kan maunya husnul khotimah, sehat walafiat, kalau enggak meninggalnya lagi ibadah. Namun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sekarang, besok, 1 jam ke depan, 5 menit ke depan gitu. Cuman dari kecelakaan tersebut saya semakin mempelajari bahwa kejadian-kejadian tersebut tuh bisa kita hindari kalau kitanya juga mawas diri. Kalau misalkan itu mobil rental atau mobil kantor perusahaan, kita seharusnya lebih peka lah. Misalkan kalau dalam truk misalkan ya, ada bagian teknisi bengkel. Kalau misalnya milik pribadi, kita sendiri yang selalu mengecek, itu lebih enak gitu, daripada nanti ada celaka di jalan lah, apalah kan kita juga yang rugi ya kan. Bukan hanya kita tapi keluarga kita yang ditinggalkan gitu. Dan di sini juga saya berdoa turut prihatin atas kejadian tersebut. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan, keikhlasan dan senantiasa semangat untuk melanjutkan hidupnya, karena kehidupan tidak sampai di sini, masih ada hari esok dan seterusnya. Untuk itu kita berdoa semoga diterima di sisi Gusti Allah serta dilapangkan di alam kuburnya. Amin amin amin. Al-Fatihah. Bismillah. A few moments later. Di sini saya sedikit memberikan tips, saran saat kita be careful atau enggak ya, hati-hati dalam berkendara lah. Jangan, pertama kita pastikan tidak ada konflik pribadi kita sendiri misalkan, jadi kita ada ketenangan dalam mengendarai sebuah kendaraan. Kedua, kondisi fisik kita apakah mumpuni, sehat jasmani dan rohani, ya kan?
ketika ngantuk atau lapar, ada gangguan lainnya, pengen kencing lah, bla 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 bla, kita pastikan sebelum berangkat. Ketiganya, saat kita start engine atau enggak sebelumnya, kita perhatikan sekitar kendaraan yang akan kita pakai, dari pengereman, tekstur ban, tekanan bannya, bensin, terus elektrikal mobilnya kalau mobilnya sudah canggih ya, dan sebagainya. Dari 3 itu kan kita sudah setidaknya mencegah lah hal-hal yang buruk terjadi gitu. Paling yang pesan saya terakhir, kita selalu ngabarin kepada orang terdekat, misalkan orang tua atau istri yang punya istri, tentang trip atau perjalanan kita. Siapa tahu di jalan terjadi apa-apa, ya kan, kita sudah, kalau ke istri ya sudah izin dulu, kalau enggak, kalau ke orang tua juga udah dikasih tahu gitu, supaya nggak gimana ya, nggak arep-arepan lah atau seperti apa gitu kalau amit-amit terjadi sesuatu. Nah, untuk itu dari kejadian kemarin kita lebih ulik sedikit sih tentang dari segi human error atau tidak dari kendaraannya sendiri gitu. A few moments later. Nah, ini bagian LSVP dari setiap kendaraan, mobil, baik mobil biasa sampai truk pasti ada ini. Bedanya kalau truk itu punya rem angin gitu, ada head dryernya. Tapi kalau mobil biasa ini mengatur aliran oli rem ke gardan belakang, dan kalau ini bocor maka rem pun akan blong. Yang wajib kita cek adalah dari tekanannya tersendiri, apakah oli remnya masih penuh, apakah si karet silsilnya udah ada yang bocor, jadi sehingga ada angin palsu. Baik motor pun sama, motor pun kalau bahasa gaulnya kepala babi sama cakramnya tuh suka ada ya kayak gini. Nah, yang kita tahu bahwa truk, bus atau mobil besar yang lainnya itu mempunyai rem angin yang selalu bahasa gaulnya malah, dan serta caranya ketika rem diinjak, brake valve akan membuka kepada release valve langsung menutup, dan udara bertekanan mengalir ke brake camber, lalu diubah menjadi gaya mekanis yang menekan kampas rem ke tromol atau cakram sehingga truk pun bisa mengerem. Nah, ini tekanan yang harus kita jaga, apakah dia naik, apakah dia menyimpan atau tidak gitu. Ketika kita gas biasanya dia langsung menyimpan otomatis, dan biasanya bila tidak menyimpan itu tekanan angin, maka aliran oli pun jadi merasa ada yang macet, baik persneling atau apapun. Jadi mobil pun merasa kurang enak ketika kita bawa gitu, tanda-tandanya. A few moments later. Dan ditetapkan juga dari Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, itu batas kecepatannya dalam kota 60, dalam luar kota provinsi bebas hambatan itu maksimal 100. Jadi lebih dari itu berarti Anda melewati batas kecepatan. Nah, demikianlah video yang saya buat, semoga menjadi pedoman buat Anda semua, khususnya buat saya pribadi juga. Kita sharing di sini bukan menjatuhkan, menyalahkan ataupun membenarkan suatu tindakan yang kurang baik atau berkenan. Tapi di sini kita sama-sama belajar lah supaya kedepannya ada sisi positif ya. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support terus channel saya, like, comment, and subscribe. Terima kasih.